Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan, Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV, yang kami bersama mendoakan semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah dan juga senantiasa dipermudah segala urusannya di dunia dan di akhirat. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita kembali menyaksikan tayangan live interaktif kesayangan kita semuanya yang bertajuk dengan bekal seorang muslim, yang diampu secara langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, yang dimana beliau selaku wakil ketua dan juga anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan menimba ilmu bersama, mendengarkan nasihat-nasihat indah dan juga menyimak sesi tanya jawab yang diampu secara langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tepatnya berada di studio Jember. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bik. Gimana tuh, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Kelihatan lebih seger Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin kita habis melaksanakan 2 ibadah yang mulia, betul Ustaz ya? Betul ya, puasa Tasyuk dan Asyura. Iya betul Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita Ustaz. Amin, amin. Baik, para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa kami juga menyapa seluruh pendengar setia kami yang ikut mendengarkan melalui radio-radio yang tergabung di RTVC, yaitu diantaranya adalah Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumbar, kemudian ada Radio Gema FM Bontang, kemudian ada Radio Albina AM Bekasi, kemudian ada Radio Tuah FM Riau, kemudian ada Radio Madinah Caruban, kemudian ada Radio Dai Tengaran, dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV yang semoga senantiasa diliputi oleh keberkahan, kami mempersilahkan kepada Anda semuanya untuk bertanya secara langsung kepada guru kita yaitu kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala mengenai bekal seorang muslim melalui 2 cara, yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon satelit kami yaitu di 0331 544 6087, atau bisa juga melalui cara yang kedua yaitu melalui telepon WhatsApp kami yaitu 0821 7000 6087. Baik pemirsa, langsung saja sebelum mendengarkan sesi tanya jawab, maka kita buka kesempatan kali ini dengan nasihat pembuka terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita untuk mempertemukan dengan tahun baru Hijriah. Gegap gempita menyambut hadirnya bulan baru atau tahun baru Hijriah ini nampak di berbagai kota, berbagai macam perayaan diadakan. Seakan sekadar dengan hadirnya kita di tahun baru, maka berarti sukses selamat dunia akhirat ada dalam genggaman. Seakan tahun baru ini
ada jaminan bagi kita bahwa di tahun baru ini kita akan sukses dunia dan akhirat. Padahal waktu demi waktu, baik itu satuannya berupa tahun, bulan, pekan, ataupun hari atau lainnya, itu semuanya sama. Tidak berbeda, yang berbeda adalah apa yang kita kerjakan di satuan waktu tersebut. Karena di saat yang sama, di hari kita merayakan hadirnya tanggal 1 Muharram, tahun baru Hijriyah, banyak orang-orang yang di tahun yang sama, di waktu yang sama, mereka bergelimang dalam kekafiran, berselimut dengan kemaksiatan, dan angkara murka lainnya. Apakah hadirnya tahun baru berguna bagi mereka? Tentu tidak. Panjang umur, barangkali ada yang berkata demikian. Ya, betapa banyak orang yang mereka hidup dalam kekafiran, umurnya lebih panjang dibanding orang yang beriman. Apakah panjangnya umur mereka itu berguna bagi mereka? Tentu tidak. Panjang umur seseorang itu akan menjadi credit point, menjadi nilai lebih, menjadi nilai plus, bila umur yang panjang itu dihiasi dengan amal kebajikan. Man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Adapun panjang umur namun terus bergelimang dalam dosa, maka panjangnya umur itu justru menambah dosa dan kemaksiatan. Karena itu momentum tahun baru ini menjadi satu pelecut semangat dalam diri kita. Untuk kemudian kita menata dan bertanya kepada diri kita sendiri, dengan apa tahun lalu kita isi dan dengan apa tahun yang akan datang ini kita isi. Apakah dengan ketaatan atau dengan kemaksiatan? Dan juga patut untuk diingat bahwa datangnya tahun baru itu bukan bukti bahwa umur kita bertambah panjang. Itu sebaliknya, bukti umur kita terus berkurang. Karena umur kita tidak ditambah, tidak dikurangi. Sehingga setiap waktu, setiap menit, hari, detik, ataupun tahun yang telah berlalu itu adalah informasi valid. Umur kita terus berkurang. Berapa lama lagi umur kita tersisa? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Itu rahasia Allah SWT. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita selain terus berpacu, karena bisa jadi waktu yang tersisa itu hanya sesaat. Waktu yang tersisa bagi kita hanya beberapa menit, berapa hari, berapa tahun saja. Dan ada satu kepastian yang tidak terpantahkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Kapan itu datang? Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan berhadapan dengan ajal dan kematiannya. Karena itu hanya ada satu pilihan bagi kita. Teruslah kita memperbanyak istighfar atas dosa yang telah kita lakukan pada tahun yang akan datang, yang telah lalu. Dan teruslah kita mohon taufik kepada Allah SWT agar diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk bisa mengisi sisa umur kita dengan amal kebajikan, menggorehkan, menuliskan, mengukirkan amal kebajikan dalam lembaran amalan kita pada sisa waktu yang ada. Barangkali dengan sedikit istighfar yang kita ucapkan, sedikit taubat yang kita lakukan, sedikit amal soleh yang berhasil kita goreskan di sisa waktu umur kita, bisa jadi dengan itu Allah SWT merahmati kita, menyelamatkan kita dari siksa dunia dan akhirat, dan memasukkan kita dalam rahmatnya bersama orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Berarti kesimpulan singkatnya adalah orang yang beruntung adalah mereka yang panjang umurnya dan juga berkah amalannya, Ustaz. Betul, ya? betul. Lalu kemudian muncul pertanyaan, Ustaz. Jika seorang muslim meminta doa umur yang panjang dan juga amal yang barokah, apakah boleh, Ustaz? Itu satu hal yang boleh saja diucapkan, tapi tidak semua permintaan itu kemudian dikabulkan. Oh, begitu, Ustaz. Yang pasti selagi masih ada kesempatan, manfaatkanlah. Tidak perlu kita fokus pada panjang ataupun pendeknya.
fokus kita harus pada apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita benahi dari yang telah kita lakukan di masa lalu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat pembuka pada kesempatan kali ini. Dan kita langsung menuju ke penelpon pertama kita, yaitu dari Bapak Saleh Haji asal Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, bila dalam suatu keluarga suami dan istri sama-sama bekerja, sama-sama memperoleh penghasilan setiap bulan. Baik. Begitu. Ya. Nah, bagaimana cara pengelolaan keuangan keluarga tersebut, Ustaz? Baik. Menurut syar'i begitu. Baik, Bapak. Apakah suami ya memberikan uang belanja sekedarnya sesuai yang dibutuhkan, atau diserahkan semua gaji, nanti pengeluarannya tergantung istri. Baik. Dan apakah penghasilan istri itu juga pada saat dia mengeluarkan penghasilannya sendiri perlu diketahui oleh suami, begitu Ustaz? Baik. Baik, Bapak. Ya, mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Bapak Saleh Haji ya di Depok. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Saleh Haji, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Ada beberapa kaidah baku dalam syariat berkaitan dengan interaksi suami dan istri, terutama dalam hal urusan nafkah dan harta benda. Yang pertama, nafkah itu murni tanggung jawab suami. Hanya suami yang berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Baik sandang, pangan, papan, dan semua kebutuhan yang lainnya, itu adalah tanggung jawab suami. Adapun istri tidak serupiah pun berkewajiban memikul tanggung jawab semua itu. Ini poin pertama. Poin kedua, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Tidak ada harta bersama. Kecuali memang harta yang diadakan, dibeli bersama-sama. Sama-sama iuran, sama-sama patungan, maka itu adalah harta bersama. Tapi harta yang dimiliki suami itu adalah seutuhnya harta suami, harta yang dimiliki istri adalah harta miliknya, seutuhnya milik istri. Karena itu ketika salah satunya meninggal dunia, maka yang lain akan mewarisi. Adanya hukum waris ini bukti nyata bahwa harta suami adalah harta milik suami, bukan miliknya istri. Hartanya istri adalah miliknya istri. Suami tidak punya ikut memilikinya. Sehingga ketika istri meninggal, suami berhak mendapatkan warisan, yaitu sebesar setengah dari total kekayaan istri atau 1/4. Kalau suami yang meninggal, istri mendapatkan 1/4 dari total harta kekayaan suami yang ditinggalkan, atau 1/8 sesuai dengan kondisi apakah masing-masing dari keduanya memiliki anak keturunan atau tidak. Kaidah ketiga yang harus difahami, bahwa dalam urusan nafkah, maka nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah sekadar kebutuhan istri sesuai dengan kelayakan umum di masyarakat tersebut. Sehingga berapapun yang dibutuhkan istri sesuai dengan kepantasan umum di masyarakat tempat keduanya berada, taraf sosial, taraf ekonomi, dan kedudukan sosial keduanya masing-masing, maka sebesar itulah yang berhak diminta oleh istri dan wajib ditunaikan oleh suami. Selebihnya istri tidak punya hak. Suami juga tidak berkewajiban untuk memberi sesuatu yang lebih dari batas kewajaran nafkah, baik sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain sebagainya. Kaidah keempat yang patut diingat bersama dalam hal ini, bahwa nafkah itu tidak harus diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, tetapi bisa dengan memberikan kecukupan. Misalnya rumah, dalam berbicara tentang tema papan ya, tempat tinggal, tidak harus suami memberi rumah, tetapi
suami harus menempatkan istrinya di rumah yang layak, baik rumah yang dia bangun atau dia miliki atau dia sewa, sehingga kepemilikan rumah itu tetap menjadi milik siapa? Suami. Berbeda dengan pangan, berbeda dengan sandang. Maka ketika istri dinafkahi atau suami menafkahi istrinya dalam bentuk pangan, ya tidak harus diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk bahan mentahnya. Kalaupun mereka berdua jajan di warung yang sudah layak untuk istri, ya itu sudah dianggap nafkah. Kalaupun suami misalnya membeli bahan mentah sebagaimana tradisi di masyarakat, kemudian istri yang memasak, maka itu juga nafkah. Siapa yang memiliki nasi, siapa yang memiliki beras, ya tetap suami. Tetapi ketika istri diberi kewenangan penuh untuk mengolah, memasak, memanage, maka itu sudah cukup sebagai nafkah. Ya, tidak harus kaku dengan berarti ini adalah beras hari ini milik istri, tidak. Yang penting kebutuhan istri tercukupi walaupun tidak dengan memiliki. Ya. Hal kelima yang patut dipahami dalam hal nafkah, bahwa standar nafkah yang harus ditunaikan suami dan berhak dituntut oleh istri adalah kelayakan umum. Kelayakan umum di masyarakat. Sehingga masyarakat yang makan roti, ya nafkahnya roti. Masyarakat yang makannya jagung, ya jagung. Masyarakat yang nafkahnya beras, ya beras. Kalau itu sudah terpenuhi, maka berarti suami sudah memberinya. Walaupun suami punya harta yang melimpah, penghasilannya banyak, ya istri tidak lagi berhak meminta. Ya kalau kebutuhannya sudah tercukupi. Prinsipnya kebutuhan istri tercukupi. Selebihnya bukan hak istri. Sehingga kalau suami punya penghasilan bulanan melebihi dari kebutuhan istri, ya istri tidak punya hak untuk memintanya. Itu tetap menjadi sisa dari penghasilan itu tetap menjadi hak suami. Yang suami punya hak mutlak untuk membelanjakan, menggunakan hal itu sesuai dengan kemauan suami selama tidak melanggar aturan syariat. Misalnya diberikan kepada orang tuanya, saudaranya, karib kerabatnya, atau untuk kepentingan suami yang lainnya. Adapun harta kekayaan istri, sekali lagi tidak serupiah pun istri berkewajiban menanggung nafkah, baik nafkah dirinya ataupun nafkah anak keturunannya dari suami tersebut. Sehingga berapapun yang dimiliki istri itu adalah hak murni istri. Dia walaupun punya penghasilan yang besar, dia tetap berhak untuk menuntut kepada suaminya agar suaminya menafkahinya, agar suaminya mencukupi anak keturunannya. Karena itu adalah tanggung jawab suami. Istri tidak berkewajiban. Namun kalau ditinjau dari sisi keharmonisan rumah tangga, kebersamaan, ya tentu rumah tangga itu akan semakin harmonis bila ada tolong menolong, bahu membahu sesama suami dan istri. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan anak keturunan mereka. Istri yang berstatus sebagai ibu tentu ingin agar anak-anak keturunannya mendapatkan kecukupan, mendapatkan sandang pangan yang layak, pendidikan yang layak. Lah kalau suami ternyata penghasilannya kurang cukup untuk, atau mungkin pas-pasan, sehingga kalau semua beban keluarga dibebankan kepada suami, maka ya akan downgrade ya. Pakaian anaknya ya ala kadarnya, nafkahnya juga ala kadarnya, pendidikannya juga ala kadarnya sesuai dengan kemampuan suami. Tentu istri mungkin juga tidak akan merasa bahagia dalam kondisi macam ini. Hatinya pun tidak akan tentram. Hidupnya juga tidak akan damai melihat anak keturunannya pas-pasan padahal dirinya sendiri punya uang yang melimpah yang ada di tabung ya. Sebagai refleksi dari aplikasi dari rasa umum, rasa keibuan, tentu dia akan terpanggil untuk bagaimana mengupgrade fasilitas yang diberikan kepada anak-anaknya sehingga anaknya bisa hidup bahagia setara dengan strata sosial yang dimiliki oleh suami ataupun istri tersebut. Ya tentu
ketika kedua belah pihak tolong menolong bahu-membahu, tentu itu akan semakin harmonis dalam hubungan rumah tangga. Ya, tetapi suami tidak punya kewajiban memaksa istrinya untuk ikut menafkahi anak-anak keturunannya, karena itu sepenuhnya tanggung jawab suami. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji. Dan kita menuju ke Bapak Abdullah dari Palembang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dulu kan bekerja di kontraktor di suatu perusahaan BUMN. Baik. Kontraktor ini penyedia jasa layanan internet, Ustadz, untuk masyarakat, gitu kan. Baik. Nah, dulu saya ditugaskan sebagai PIC, Ustadz, sebagai penanggung jawab jalannya proyek kayak gitu. Dan saya mendapat gaji yang sudah ditetapkan per bulan, Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz, dulu ketika pekerjaan kan saya kan punya tim, Pak Ustadz. Terkadang kami ini melakukan pekerjaan penanaman tiang, penarikan kabel, itu kan kadang terkena lahan warga, Pak Ustadz. Nah, sebagian warga kami kalau ketemu itu pasti kami minta izin, Pak. Nah, yang sebagian lagi terkadang nggak ketemu, Pak Ustadz. Nah, yang saya bingungkan sampai sekarang ini, apakah yang tiang yang kami tanam dulu, kabel yang melintang di lahan warga, apakah berdosa ya Pak Ustadz ya? Sementara saya baru sadar Pak Ustadz. Baik. Dan untuk masalah gaji saya Pak Ustadz, apakah termasuk haram ya? Baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik Bapak. Baik. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup Pak. Baik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Pak Abdullah ya di Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan keberkahan kepada seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Dalam perusahaan, struktur organisasi perusahaan itu berjenjang. Ada unsur pelaksana, ada unsur penanggung jawab. Sebagaimana di negara kita juga ada regulasi, itu pun juga berjenjang. Ada pengambil kebijakan, ada yang pelaksana. Nah, orang-orang yang sebagai pelaksana, yang menjalankan kebijakan, itu tentu tanggung jawabnya berbeda dengan orang yang mengambil kebijakan. Nah, lebih jelasnya, lebih lugasnya berkaitan dengan pertanyaan Pak Abdullah tadi. Ketika kemaslahatan jaringan itu menuntut untuk melintasi rumah warga atau tanah warga, sedangkan warga itu mungkin tanahnya kosong, rumahnya kosong, tidak tahu penghuninya di mana, maka selama itu tidak menimbulkan kerugian, menyusahkan, mengganggu pemilik rumah, maka secara prinsip syariat itu boleh-boleh saja. Toh tanah itu tidak dimiliki, itu hanya melintas. Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamna'an ahadukum an yaghriza khashabatahu, la yamna'an jarun syahru an yaghriza khashabatahu ala jidarihi. Tidak boleh tetangga itu melarang, menghalang-halangi tetangganya, atau seseorang itu menghalang-halangi tetangganya dari menyandarkan kayu ke dindingnya. Ya kadang tetangga kita butuh ketika membangun rumah misalnya, kita sudah punya tembok pagar. Haruskah tetangga kita membuat pagar sebelahnya? Atau boleh tetangganya merasa cukup dengan tembok yang sudah kita buat, yang memisahkan tanah kita, rumah kita dengan rumah beliau? Secara prinsipnya tidak harus tetangga masing-masing bangun tembok pagar. Kalaupun mencukupkan diri dengan tembok pagar yang sudah dibuat tetangga, itu sudah sah. Dan tidak boleh kita kemudian menuntut kamu harus bikin pagar sendiri. Karena apa ruginya kita? Apa untungnya kalau kita atau tetangga kita bikin pagar sendiri? Toh fungsi pagar itu sudah terwakili dengan satu pagar. Demikian pula ketika tetangga misalnya karena kita punya dinding, tetangga ingin berteduh di bawah dinding kita, atau misalnya bahkan menyandarkan kayu bakarnya ke dinding kita, selama itu tidak mengancam, tidak merugikan, maka kita itu boleh ya. Bahkan wajib memberi izin, tidak boleh melarangnya. Dahulu Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini,
sebagian orang yang mendengar hadis ini merasa risih atau merasa enggan. Mali arakum anhu azifin. Kenapa aku melihat respon atau mimik raut wajah kalian itu merasa enggan, merasa keberatan. Wallahi la armiyanna biha walau ala aktafikum. Sungguh demi Allah, kalau aku membangun rumah atau aku butuh untuk menyandarkan kayu dan kalian menghalang-halanginya, saya akan aku tetap lakukan walaupun ujung-ujungnya akan aku sandarkan di bahu kalian kalau kalian menghalang-halanginya. Karena ini adalah ketentuan dan ini merupakan hak pertetanggaan ya. Selama tidak merugikan, tidak mengancam, maka itu insya Allah tidak masalah. Sehingga apa yang Anda lakukan itu insya Allah tidak masalah, halal. Karena itu untuk kemaslahatan masyarakat umum. Dan gaji otomatis yang Anda dapatkan juga insya Allah halal. Allah Ta'ala alam. Atas pemaparannya, dan semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah. Dan kita menuju ke Ibu hamba Allah asal Mojokerto. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi ayah saya ini beberapa bulan ini telah meninggalkan sholat. Jadi benar-benar tidak mengerjakan sholat sama sekali. Nah, beliau ini sudah lama seperti ini. Maksudnya sering kambuh. Jadi kadang sholat, kadang beliau tidak sholat. Berapa bulan lalu lanjut. Apa karena sudah pikun kah? Sudah umur? Bukan Ustadz. Bukan. Memang beliau sejak muda sering seperti itu. Nah, lalu beliau ini sering melarang anak-anaknya dan juga istrinya untuk berpuasa sunnah. Nah, puncaknya pada saat kemarin saya dan suami saya berpuasa Asyura, ayah saya tuh menyampaikan, nggak usah lah kalian ini puasa, kalian bukan orang Arab, ngapain ikut-ikutan orang Arab? Agama itu cuma buatan manusia untuk ngatur orang. Nah, saya mesti bagaimana ya Ustaz menghadapi ayah saya yang seperti ini? Beliaunya ini tidak bisa dinasehati. Kalau misalnya saya menasehati atau saya menjawab perkataan beliau, malah beliau akan bertengkar dengan saya. Jadi saya kebanyakan diam. Nah, kalau misalnya saya diam ini apakah saya berdosa Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz, mohon nasihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik wa tamakallah kepada Ibu hamba Allah di Mojokerto ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Yang pertama, kewajiban anak adalah untuk terus mendoakan orang tua untuk mendapatkan hidayah. Untuk terus berusaha mendakwahi, mengajari orang tuanya untuk terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwah itu butuh skill, dakwah itu butuh keahlian. Karena dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan dalam Al-Qur'an ya, memberikan satu penegasan pentingnya strategi, pentingnya kearifan dan juga kebijakan dalam berdakwah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andai engkau itu kaku, ghalidhal qalb, keras hati, niscaya mereka akan berpaling darimu. Walaupun yang kau ajarkan itu benar, tapi ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak elegan, maka masyarakat akan menjauh. Pentingnya kita belajar strategi dakwah, pentingnya kita belajar strategi komunikasi. Kalau tadi orang tua mengatakan agama itu buatan orang untuk mengatur manusia, maka tidak perlu diikuti. Maka itu sederhana jawabannya. Kita sampaikan bahwa aturan-aturan yang ada di dunia itu jelas-jelas lebih nyata buatan manusia. Kalau sampai suatu saat bapak kita menegur kita itu harus misalnya ya ngikuti aturan lalu lintas, aturan administrasi, misalnya pengurusan surat menyurat pajak, surat menyurat tanah, BPKB dan lain sebagainya, itu kan jelas-jelas buatan manusia. Ya bisa dengan Sunda, Pak, enggak usah bayar BPKB, toh itu juga buatan manusia untuk ngatur manusia, enggak usah dituruti gitu. Biarin aja mobilnya mati pajaknya misalnya. Resikonya paling apa sih? Toh itu juga buatan manusia. Suatu saat ketika orang tua misalnya mau menginstal aplikasi
sampaikan saja Pak, enggak usah diikuti itu prosedur install aplikasi itu buatan manusia untuk ngatur kita seterusnya gitu. Dan seterusnya, cara berpikir ini coba diterapkan, dibalik kepada beliau. Agar beliau berpikir sadar bahwa cara berpikir itu andai diterapkan, niscaya kacau balau. Ketika disampaikan misalnya, orang tua bikin aturan, Pak, itu kan juga aturan manusia, untuk ngatur manusia ngapain juga harus diikuti. Sampai dalam rumah tangga, orang tua punya kebijakan, apa mau diterapkan yang sama, itu kan juga aturan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa memang betul sikap Anda bahwa tidak semua ucapan orang tua itu harus dijawab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk berbuat kufur, berbuat menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya, tidak usah dituruti, tapi tetap kita bergaul dengannya dengan cara-cara yang baik. Ya, tidak harus direspon, tidak harus dibantah, tidak harus ditentang, tapi juga tidak harus dituruti. Yang ketiga, momentum hidayah itu kadang perlu dipersiapkan, kadang perlu direncanakan. Tidak selalu hidayah itu melalui kita. Ya. Kadang hidayah itu bisa datang dari orang lain. Maka perlu kita mencarikan, mengkondisikan orang tua kita dalam pergaulannya, dengan interaksinya. Kita carikan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mendakwahinya dan merubah pola pikirnya. Misalnya ketika orang tua nagih hutang misalnya. Toh komitmen bayar hutang itu kan juga buatan manusia, kesepakatan manusia. Bisa jadi nanti ketika orang tua ngeluhkan adanya orang yang ngemplang hutang, Anda bisa mengatakan, Pak itu kan juga kesepakatan manusia, kan untuk ngatur pembayaran saja. Sehingga biasa dong kalau orang itu akhirnya ngemplang semaunya dia. Ini pola-pola semacam ini, momentum-momentum semacam ini perlu dicari, perlu diwujudkan, perlu dibuat. Dengan siapa kita? Ya kita lebih tahu tentang orang tua kita. Dan terakhir, apa yang diucapkan oleh orang tua Anda itu tidak lebih buruk dibanding apa yang diucapkan dahulu oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka sampai angkat senjata. Toh demikian banyak dari mereka di akhir hayatnya justru mendapat hidayah. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, serta yang lainnya semula memerangi, bahkan mengangkat senjata, menentang. Tapi ketika hidayah itu telah tiba, momentum itu telah datang, ya hidayah itu betul menyapa jiwa mereka. Dan akhirnya mereka masuk Islam, dapat hidayah hingga akhir hayatnya. Allah Ta'ala alam. Atas pemaparannya, semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Ibu Ahba Allah dari Mojokerto. Dan kita menuju ke Ummu Yusuf Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Anak kan sudah dikasih nafkah sama suami untuk kebutuhan rumah tangga per bulan gitu ya. Anak rasa sudah mencukupi, walaupun kadang masih suka ada kekurangan, tapi insya Allah cukup gitu. Cuman kadang suami pengen nyuruh anak gitu, meminta anak untuk beraktivitas untuk membantu sehari-hari dengan membuka jualan makanan gitu. Cuman anak khawatir nanti terlalu sibuk, anak jadi tidak bisa konsentrasi untuk menghafal Quran, membaca Quran atau hadir kajian gitu Ustadz. Gimana Ustadz menurut pendapat Ustadz? Dan dari nafkah yang diberikan suami itu, anak suka simpen gitu untuk tabungan anak sendiri gitu berupa simpenan gitu Ustadz. Ya apakah itu harus anak laporkan kepada suami atau anak simpan sendiri Ustadz? Baik. Ustadz. Baik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ummu Yusuf di Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kita kepada Ummu Yusuf, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang disampaikan oleh suami itu pada prinsipnya adalah suatu hal yang baik. Karena tidak ada larangan bagi komunitas untuk beraktivitas, berniaga, berdagang, mencari penghasilan.
Yang kedua, apa yang Anda inginkan untuk menghafal Quran itu juga bagus. Dua hal yang baik itu tidak harus dipertentangkan. Pola pikir yang menganggap bahwa kalau bekerja, beraktivitas berarti tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa menghadiri pengajian, ini perlu ditinggalkan. Apalagi fasilitas yang saya bisa pahami, saya tangkap bahwa fasilitas yang memungkinkan. Kalaupun tidak harus hadir dengan langsung ya, kita bisa dapat rekamannya, kita bisa dapat di web ataupun di YouTube yang itu kita bisa menuntut ilmu dengan cara-cara seperti itu. Tidak harus kita kemudian totalitas. Yang ketiga yang juga harus diingat bahwa andai wanita, siapapun dia sebagai istri atau sebagai anak, sebagai saudara, bisa berpenghasilan sehingga dia mandiri, karena tidak ada jaminan suami kita akan terus mampu menafkahi, tidak ada jaminan suami kita terus bisa membersamai kita, ada saatnya dia meninggal dunia. Maka tatkala kita mampu mandiri, punya penghasilan, maka itu tentu lebih baik. Al-yadul ulya khairun minad sufla. Ketika kita mampu berada di tangan atas, kalaupun alhamdulillah suami kita bisa membersamai kita sampai akhir hayat, mencukupi dan terus melimpah, maka dari penghasilan itu kita bisa bersedekah. Terbuka pintu-pintu ibadah yang lain yang selama ini tidak bisa kita lakukan atau mungkin kurang maksimal kita bisa lakukan. Termasuk membuka lapangan pekerjaan, mempekerjakan orang yang kesulitan. Apalagi di zaman kita hari ini banyak orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Itu bagian dari ibadah. Rasulullah SAW suatu hari ditanya perihal amal ibadah yang seharusnya dilakukan oleh seorang. Beliau menjelaskan banyak sekali. Salah satunya bertasbih, bertahlil, bertakbir. Dan kemudian beliau mencontohkan di antara amal saleh yang sepatutnya kita upayakan adalah antasna'a li akhraq. Kita itu membantu orang yang tidak bisa bekerja agar bisa bekerja. Atau sederhananya membukakan lapangan pekerjaan. Banyak orang pengangguran kalau kita tidak bukakan lapangan pekerjaan. Mereka akan nganggur, kesulitan. Ini adalah bagian dari ibadah yang banyak diabaikan atau banyak tidak disalahfahami, dianggap orang yang bekerja itu berarti tidak beribadah. Orang yang bercocok tanam tidak beribadah. Orang yang berdagang tidak dianggap sebagai ibadah. Padahal secara tinjauan hukum, banyak ulama mengatakan berdagang itu merupakan fardu kifayah. Berproduksi itu dengan konteks yang umum, yang global, yang luas. Baik produksi dalam perusahaan, bercocok tanam, ataupun beternak, nelayan. Itu adalah bagian dari fardu kifayah. Kenapa? Ingat, manusia tidak bisa hidup tanpa ketersediaan produk-produk tersebut. Ada bahan makanan, ada sandang, ada pangan, ada papan, ada yang lainnya. Andai semua orang berpikir seperti ibu, ingin memaksimalkan kajian, ingin memaksimalkan menghafal Quran, apakah ibu bisa menghafal Quran? Bisa menghadiri kajian? Tidak. Karena ibu akan tersibuk dengan bercocok tanam, membangun rumah, mencuci pakaian. Kenapa? Karena manusia tidak diciptakan dalam kondisi seperti batu, seperti benda mati. Butuh terhadap nafkah, butuh terhadap sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Maka berindustri atau berproduksi itu bagian dari ibadah. Karena itu Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an illa fata'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam satu pohon ataupun tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, binatang atau manusia, kecuali panganan atau tanaman yang dia tanam itu akan mendatangkan pahala sedekah baginya. Dan di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolongmu selama engkau itu bisa menjadi solusi bagi saudaramu. Jangan dianggap menolong saudara itu berarti orang yang sakit kita obati, orang miskin kita beri. Tidak hanya seperti itu. Orang yang mencari pekerjaan pun ketika bisa mendapatkan pekerjaan di tempat kita, itu adalah solusi.
maka niatkan. Kalau itu diiringi dengan niat yang baik, maka itu menjadi ladang pahala. Bahkan Nabi SAW pernah menceritakan, salah satu orang yang akan dibebaskan dari dosa-dosanya dan disegerakan masuk surga adalah seorang pedagang yang semasa hidupnya dia berdagang, sibuk dengan perdagangannya. Sehingga ketika dihisab oleh Allah SWT, dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, semasa hidupku di dunia aku adalah seorang pedagang. Dan aku punya kebiasaan, perilakuku ketika berdagang memudahkan orang yang miskin, orang yang kesusahan, memberi tangguh. Dan kalaupun yang membeli partnernya itu orang yang mampu, itu pun juga tidak dituntut, dia tidak meminta laba yang besar. Dia tetap berusaha memudahkan semua orang, yang kaya ataupun yang miskin, alias dia spirit memberi solusi, spirit meringankan beban hidup orang. Itulah SOP perdagangan dia. Maka Allah SWT menjawab, ana aula bidzalik. Aku lebih pantas untuk memudahkan urusan orang. Maka orang itu kemudian diperintahkan untuk masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Banyak memang orang-orang yang memiliki penceramah, pendakwah yang cara berpikirnya itu masih sempit, memahami urusan itu dunia, akhirat, ibadah dan non ibadah. Padahal bagi orang yang beriman tidak ada yang tidak ibadah. Semua itu bisa menjadi ibadah, sampai pun tidur kita. Al-Hasan Al-Basri dan ulama yang lainnya mengatakan, ini ahtasibu 'ala Allah fi naumati kama ahtasibu 'ala Allah fi qamati. Aku itu selalu mencari pahala keridhaan dari Allah SWT dari tidurku, sebagaimana aku setara serupa dengan sikapku mengharap pahala dari Allah dari sholatku. Ketika aku qiyamul lail aku mengharap pahala, aku tidur pun aku mengharap pahala. Sehingga tidak ada lagi yang namanya dunia akhirat. Yang ada bagi orang yang beriman adalah semua itu akhirat. Apapun profesinya, apapun yang dilakukan, itu adalah ladang pahala bagi orang yang beriman. Sehingga aktivitasnya itu selalu diniati, diiringi dengan niat yang baik dan terpuji. Allah Ta'ala alam. Baik, kemudian tadi ada satu pertanyaan yang terluput, Ustaz. Apa itu? Ya, ini terkait tadi ibu tadi menabung setiap diberi uang. Baik, kalau memang itu tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan yang seharusnya dicukupi itu betul-betul tercukupi, namun ada sisa karena ibu mampu memanage, ibu mampu efisien tanpa mengganggu, maka itu satu hal yang baik. Wallahu ta'ala alam. Berarti untuk tabungan ini tidak harus disampaikan kepada suami? Tidak harus. Ya. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya dari Ibu Hamba Allah asal Kediri. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang jual beli rumah untuk biasanya kan setiap tahun itu kadang bisa menjual 2-3 kali rumah. Ini developer Ibu ya. Pasar kan sepi. Yang mau saya tanyakan zakatnya ini sudah 3 tahun rumahnya itu belum laku. Apakah zakatnya itu tiap tahun harus dibayarkan apa gimana? Baik. Kemudian yang kedua, karena perdagangan ini sepi ya Ustadz. Ada keluarga itu tokonya berada di tengah kota. Tokonya besar, barangnya juga banyak walaupun sebagian itu merupakan barang hutang lah gitu ya. Dulunya dia bisa nabung sampai bisa membeli mobil dan sepeda motor, moge juga punya. Tapi karena sekarang perdagangan itu sepi, sehingga saat ini omset yang merupakan modal plus keuntungan, dapat omsetnya 1 bulan itu dipakai untuk biaya itu kurang. Lah yang ingin saya tanyakan kan, kalau dilihat orang melihat tokonya besar di tengah kota, tapi ternyata pendapatannya kan omsetnya itu kotor, itu dipakai untuk keperluan sehari-hari dan gaji karyawan dan membayar anaknya sekolah itu minus, kurang, selalu kurang. Yang saya tanyakan, dulu-dulu dia membayar zakat. Lah sekarang ini dia ini boleh tidak menerima uang zakat? Baik. Kemudian hubungannya dengan yang jual beli rumah tadi kan punya zakat yang harus dibayar. Nah,
seorang anak yang sudah menikah dan sudah berumah tangga, tinggal di kota lain. Nah, si orang yang jual beli rumah ini tadi kan punya zakat. Orang tuanya zakat. Nah, si anaknya yang sudah berkeluarga ini tadi kan kekurangan. Zakatnya itu boleh nggak dikasihkan kepada anaknya? Gitu. Baik, Ibu. Ya. Nah, itu baik, aja, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wa athabakumullah kepada Ibu di Kediri. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada beberapa prinsip yang harus difahami, bahwa kewajiban zakat itu akan terus melekat dengan siapapun yang memiliki harta melebihi nisab. Rugi atau untung dalam perdagangannya itu tidak akan menghapuskan kewajiban zakat. Selama harta perdagangannya itu masih melebihi nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, maka dia tetap berkewajiban membayar zakat. Laris atau tidak laris, selama hartanya itu masih melebihi nisab, wajib dizakati. Kedua, masalah cukup tidak cukup hasil penjualan untuk kebutuhannya itu bisa diperdebatkan ya. Kadang gaya hidup ya harusnya kita berubah ya, beradaptasi gaya hidup kita di saat perdagangan kita lancar, berbeda dengan gaya hidup kita tatkala perdagangan kita ini sedang seret. Yang ketiga, zakat itu tidak boleh secara prinsip syariat diberikan kepada jalur nasab ke atas alias ayah, ibu, kakek, nenek kita, tidak boleh. Dan juga tidak boleh diberikan kepada jalur nasab ke bawah, anak, cucu, buyut, canggah, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka semua adalah tanggung jawab kita. Durhaka besar kalau orang tuanya sampai berstatus menerima zakat, sedangkan anaknya berkewajiban bayar zakat. Seharusnya sebelum dia menghitung kekayaan, seharusnya dia jadikan nafkah orang tuanya, kebutuhan orang tuanya itu bagian dari kebutuhan dia sendiri. Sehingga tidak mungkin orang tua berhak menerima zakat sedangkan anaknya berkewajiban bayar zakat. Demikian pula dengan putranya. Sehingga tidak boleh dia membiarkan anaknya berhak menerima zakat sedangkan orang tuanya berkewajiban bayar zakat. Seharusnya sebelum dia menghitung di akhir tahun itu dia sudah memberi harta yang cukup untuk anaknya agar mereka bisa hidup layak dan berkecukupan. Ya, sehingga pertanyaan ini tentu tidak relevan karena itu tidak mungkin terjadi dalam konteks aturan syariat. Ya. Masalah kewajiban zakat sekali lagi, selama harta kita, perdagangan kita mencapai nisab maka wajib. Alhamdulillah Anda masih punya toko, masih punya perdagangan, masih bisa berputar. Kalaupun Anda itu pensiunan, kalaupun Anda itu cuman makan harta warisan, warisan yang melebihi nisab itu tetap wajib dizakati. Sehingga kalau kita punya emas, punya uang harta warisan yang nilainya melebihi 85 gram emas, maka tetap wajib dizakati walaupun akhirnya setiap tahun susut karena warisan itu terus digunakan untuk nafkah dan juga dipotong zakat. Ya, tidak masalah. Karena kondisi ini akan memaksa Anda berpikir lebih, mencari inovasi, kreativitas agar harta Anda tidak habis dan terus bisa berputar dan berkembang. Karena memang salah satu tujuan zakat adalah mengkondisikan para pemilik harta untuk berpikir inovatif dan berpikir kreatif untuk bisa terus meningkatkan kekayaannya, melipat gandakan hartanya agar tidak habis, tidak susut dengan nafkah dan zakat. Allah Ta'ala alam. Atas pemaparannya. Semoga hari ini menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya. Dan kita menuju ke Ibu Umi dari Kalsel. Assalamualaikum, Fatwa TV.
Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ini saya mau bertanya Pak. Ya silakan Ibu. Itu ada sebidang tanah ayah digadaikan sama orang. Nah, setahun kemudian diambil alih kembali. Nah, mengeluarkannya itu saudara 2. Kata ayah tuh tadi keluarkanlah itu harta tuh tanah sebidang tuh. Jadi setelah dikeluarkan dijual ya. Singkat cerita ya itu tadi digadaikan, tapi setelah diambil alih dikeluarkan oleh saudara. Setelah itu ada orang mau membeli tadi tanah itu, kata si saudara tadi ini, kamu tidak punya kebagian di sini. Yang mengeluarkan tanah ini yang berhak membagi katanya, termasuk saya tidak punya bagian Pak. Baik. Memang begitu Pak ya. Baik, sudah cukup Ibu? Ya, terima kasih Pak jawabannya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Umi di Kalsel ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, memang ketika harta itu tergadaikan, ya hanya bisa kita akses kalau hutangnya itu dibayar. Nah, kalau ada salah satu dari ahli waris yang kemudian membebaskan, menebus harta tersebut, ya dia punya hak untuk meminta ganti rugi sebesar yang dia bayarkan untuk menebus tanah tersebut, membebaskan tanah tersebut dari gadai. Kalau kemudian tanah itu dijual, nilainya melebihi hutang yang ditebus, misalnya hutangnya 500 juta, harga tanahnya 1 miliar. Maka ketika tanah itu laku dijual, saudara yang tadi menebus, membebaskan tanah itu berhak meminta kembali dana yang pernah dia keluarkan untuk menebus tanah itu, yaitu sebesar 500 juta. Sisanya harus dibagi sesuai hukum waris. Itu kalau yang memiliki tanah sudah meninggal dunia. Namun karena ini pertanyaannya berkaitan dengan harta yang dimiliki ayah yang masih hidup, maka tentu ini bukan waris. Sehingga kalau tanah itu dijual, saudara tadi yang membebaskan, menebus tanah itu berhak untuk meminta kembali dana yang pernah dia bayarkan untuk menebus tanah, dan kemudian sisa penjualannya diberikan kepada ayah sebagai pemilik tanah tersebut. Dan kemudian kalau memang ayah tadi berminat untuk membagikan sisa hasil jualan tadi, ya harus dibagikan secara adil kepada anak-anaknya. Karena orang tua itu berkewajiban menegakkan keadilan. I'dilu baina auladikum. Tegakkanlah keadilan di antara anak-anak kalian. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala tuhibbu an yakunu laka fil birri sawa." Bukankah engkau wahai para orang tua ingin jika seluruh anakmu itu berbakti, ya semuanya berbakti kepadamu, tidak ada yang pilih kasih. Maka agar mereka semua nanti berbakti kepadamu, maka tegakkanlah keadilan kepada mereka, agar tidak ada yang merasa abang saja yang berbakti, yang merawat orang tua karena dia yang disayangi, saya tidak. Praktek tidak adil pada anak ini yang dapat menimbulkan permusuhan di antara keluarga, kebencian, putusnya hubungan silaturahmi di antara mereka. Karena ini kasusnya adalah masih hidup, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada ayah untuk kemudian ayah itu membagikan kalau memang berkenan kepada seluruh anaknya secara adil. Allah Ta'ala alam. Atas pemaparannya. Dan kita menuju ke pertanyaan terakhir dari website Ustaz ya. Izin membacakan pertanyaan tersebut. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bolehkah seorang guru menerima hadiah dari murid meski sudah diizinkan oleh lembaga tersebut Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Idealnya lembaga pendidikan ataupun perusahaan atau instansi itu bersikap profesional agar tidak menimbulkan, tidak membuka celah praktek-praktek yang menyimpang, praktek-praktek yang tidak profesional, yang pilih kasih ya. Namun kalau kemudian dari lembaga dengan
satu atau lain hal pertimbangan memberikan izin kepada sebagian karyawan dan sebagian guru untuk mendapatkan hadiah, maka itu ya tanggung jawab perusahaan atau lembaga. Karena kemungkinan besar atau sangat dimungkinkan setelah adanya hadiah-hadiah semacam itu akan timbul sikap-sikap yang tidak profesional, pilih kasih. Sehingga ini harusnya dibuat aturan yang jelas. Kalau ada wali murid yang ingin memberi hadiah, ya lebih baik berikan hadiah itu kepada sekolah, untuk kemudian sekolah itu mendistribusikan hadiah itu secara merata kepada tim guru. Misalnya guru di kelas 1 ya didistribusikan kepada mereka. Hadiah dari siswa atau wali, sebagian wali siswa kepada guru kelas 5 ya didistribusikan kepada siswa guru kelas 5, karena mereka semua yang melayani anak-anak kelas 5, sehingga tidak ada sikap-sikap pilih kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kami mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan semoga seluruh pemirsa dan juga pendengar setia dapat mendapatkan hikmah dan juga pembelajaran yang banyak pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari kesempatan kali ini, dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk bisa menyaksikan siaran langsung yang bertajuk Fikih Praktis Ilmu Waris dan Problematika Keluarga bersama dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal MPD Hafizahullah Ta'ala, insyaallah pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga mendengar setia Fatwa TV untuk berta'awun dalam membantu dakwah salaf ini, terkhususnya dalam media TV Fatwa TV ini, melalui rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.